Yang penting itu mempunyai sifat kepasrahan yang tinggi. Kepasrahan yang tinggi. Apa saja diterima. Enak, tidak enak, baik, jelek diterima saja. Dan jangan terlalu mengeluh pokoknya itu. Jangan terlalu mengeluh. Ya, baik, di depan kita ini ada Romo Donatus Waji, salah seorang Romo senior dari Kongregasi Misi yang memiliki begitu banyak pengalaman pastoral, begitu banyak pengalaman dalam karya-karya sebagai imam. Romo pertama kali tahbisan imam tahun berapa, Romo? Tahun 72. 1972. Ya. Penugasan pertama di mana? Pertama di Blitar. Di Blitar, di Santo Yusuf. Santo Yusuf. Lalu dari Santo Yusuf. Lalu dari Santo Yusuf itu pindah Bojonegoro Tuban. Lalu setelah itu barulah tugas di Blitar lagi itu kira-kira 18 tahun. 18 tahun. Lalu pindah Bojonegoro juga kira-kira 18 tahun. Lalu sekarang pindah ke Gresik ini kira-kira ya sudah 20 tahun. Kita semua banyak mendengar cerita Romo Waji ini, pengalaman sebagai imam selama bertugas di Santo Yusuf Blitar. Waktu itu menangani berapa stasi? Santo Yusuf Blitar itu sebelum dibagi dua, itu seluruhnya ada 60 stasi. Blitar Selatan itu stasi yang paling besar, itu dua. Mojorejo dan Ngeni, betul. Mojorejo dan Ngeni. Kenapa Romo mengesan? Karena itu jumlahnya umatnya banyak, stasinya juga banyak, sehingga kalau di situ itu bisa bermalam beberapa hari untuk menyelesaikan misa itu. Karena kalau kita harus pulang pergi terus itu memakan waktu, sehingga satu kali datang harus selalu misa pagi siang sore sampai seluruhnya itu selesai sesingkat-singkatnya. Lalu pindah misalnya ke Wlingi Utara, ke Goniti sekitar itu ada berapa itu 16 berapa gitu. Selesaikan sekali gitu. Lalu nanti kalau ke Blitar Barat daerah itu Ponggok itu tidak banyak, kalau Ponggok itu kira-kira 6 stasi. Karena dekat Ponggok itu selalu datangi tiap perjalanan ke stasi, karena tidak terlalu jauh. Stasi-stasi itu yang dekat 7 kilo, yang jauh kan kira-kira 25 sampai 50 kilo jaraknya, itu pakai sepeda motor. Lalu lama-lama pakai mobil juga. Itulah suka duka di stasi. Termasuk juga setiap stasi itu memberi makan. Dulunya itu tidak memberi makan, tapi ketika beberapa itu memberi makan, akhirnya lain-lain ikut-ikut memberi makan juga. Termasuk kalau saya bermalam, tetapi ada stasi yang memang miskin ya, artinya nggak punya beras, itu makanannya ketela. Saya juga harus diberi makan ketela, bukan tiwul. Ketela biasa itu, satu kali tempo karena saya itu lama di situ, dibuatkan makanan ketela dari segala macam bentuk. Mulai tilo godok, tilo goreng ya, terus seredek itu jenis sawut ya. Itu dibuat bergilir ganti. Tapi karena sebelum naik di bawah itu saya sudah makan di tempatnya lurah. Saya terus terang, waduh ya memang saya senang juga kan makan, tapi tidak banyak. Di bawah sudah makan di tempatnya lurah kan begitu. Saya sempat mendengar Romo membuat tradisi takiran ya di Mojorejo ya. Oh iya betul. Boleh cerita sedikit Romo? Kenapa itu? Apa maksudnya itu? Dan kenapa bikin tradisi itu? Tradisi Blitar itu kalau orang punya kerja selamatan atau sekurang-kurangnya itu namanya bersih desa. Tiap tahun ada bersih desa, itu selamatan di perempatan jalan. Mohon pada Tuhan supaya desanya bersih dari segala penyakit dan roh jahat. Disitulah orang masing-masing bawa takir. Takir itu pincuk itu ya, yang segi 4. Dari daun pisang kan? Daun pisang. Nah, lama-lama karena itu praktis dan juga mengenakkan, menjadi tradisi di beberapa stasi. Misalnya ngedok, itu seringkali itu
mereka diperintah oleh ketua stasi diumumkan supaya nanti pada waktu hari raya ini semua takbiran, kan begitu ya. Sehingga habis misa lalu makan nasi takbiran itu. Lalu untuk selamatan itu juga harus ada yang menghajatkan. Menghajatkan itu artinya menerangkan artinya selamatan itu. Kedua, menerangkan artinya khusus waktu itu selamatan apa temanya begitu. Jadi umum khusus termasuk ubur rampe, tumpeng, lalu apem, semua itu yang satu persatu sehingga keseluruhannya cukup memakan waktu. Sehingga nanti akan menjadi semacam misa budaya istilahnya ya. Makan bersama dan diberi hajat dan diberi bacaan juga, kadang-kadang ada bacaan, ada nyanyian gitu begitu. Lalu akan menjadi bagi kekayaan tersendiri bagi stasi itu. Nah, karena stasi itu beda-beda, nanti kita sebagai saya mempunyai pengalaman berbeda-beda. Semuanya itu nanti saya kumpulkan, saya tulis menjadi satu buku pegangan yang bahasa Jawa namanya Amin. Amin. Itu berisi 31 tema, mulai manusia sebelum lahir sampai mati, itu yang 31 tema. Lalu lama-lama karena banyak orang pengen bahasa Indonesia, saya buat bahasa Indonesia juga, sehingga menjadi buku pegangan. Ternyata di Jawa Tengah sudah ada buku seperti itu juga. Hanya mereka bahasanya Jawa Tengah halus, saya berusaha membuat bahasa Jawa Timuran, agak kasar, praktis begitu. Nah, karena banyak orang senang, akhirnya oleh uskup untuk dibuat untuk seluruh keuskupan dibiayai uskup. Setiap paroki harus mempunyai, dan saya harus mengadakan pertemuan bersama itu 35 stasi. Pertemuan bersama di Paroki Santa Maria, saya menerangkan seluruh upacara dan seluruh kegiatan tadi dan menganjurkan supaya dipraktekkan di setiap stasi. Lalu akhirnya berjalan lancar sehingga setiap stasi itu bisa mengadakan hajatan, termasuk itu sunatan, kitananiku, menikah dan lain-lain secara mandiri. Kalau saya ada waktu saya datang, saya juga misa dengan tema yang sama. Bukunya sama, hanya dalam misa itu ditambah dengan persembahan sama doa syukur agung tadi. Itu begitu berjalan lancar. Karena semua orang senang, seringkali diadakan antara romo itu pertemuan yang saya harus menerangkan semuanya itu supaya romo-romo lain bisa menggunakan juga. Nah, ketika sidang di di Sumatera, di Lampung waktu itu, saya harus menerangkan semua itu di hadapan uskup juga. Akhirnya uskup di situ minta supaya buku itu diterbitkan untuk seluruh seluas mungkin Jawa dan lain-lainnya. Saya hanya sanggup membuat untuk Jawa, Bali, Lampung. Lalu saya terbitkan banyak-banyak, lalu dibagi kepada mereka itu. Pada waktu itu karena belum terlalu ada masalah tentang ekonomi, sebagian banyak buku itu ya cuma dibagi atau nanti diganti uang oleh uskup begitu saja. Lama-lama karena buku itu kemudian tersebar seluruh Indonesia, lalu sampai ke toko buku Jakarta itu ya, obor apa itu, akhirnya ya menjadi tarif umum di mana saya tentukan harganya juga. Nah, dari situ saya sampai sekarang masih punya uang untuk mencukupi beberapa kebutuhan. Sampai ada istilah-istilah yang diakal atau diberikan oleh Romo Wahyo ketika ketemu di keuskupan. Saya berkata, Romo, saya membuat buku-buku dengan pendekatan teologi biblis dan biblis dan budaya itu inkulturatif
dia bilang, oh belum, kurang apa? Dan juga tadi apa? Bukan ekonomis tapi finansial. Saya tertawa juga. Betul Romo memang itu ya. Kalau tidak finansial saya nggak bisa buat apa-apa gitu. Dari situlah kemudian saya menerbitkan banyak buku. Semua kebutuhan hidup saya tulis. Bahkan yang tidak ada hubungannya dengan gereja. Itu juga saya tulis, budaya. Itu saya tulis semua. Dari situlah akhirnya baik itu di regional ya, akhirnya di Jakarta teman saya itu dari KWI itu adalah Romo yang kerjasama dengan saya dari KWI ada 2 orang, Romo Siswoto yang pertama kali itu. Nah, Romo Siswoto ada juga Romo-Romo dari Flores yang juga kerjasama, cuma kalau dari Flores itu nanti bahasanya Flores-Floresan. Nah kalau dari Jawa Tengah itu bahasa Jawanya Kalusen kan begitu ya, sehingga saya jalan tengah, bahasa agak kasar saja supaya orang-orang Surabaya, Malang dan Madura pasti masih bisa memahami. Jadi memang Romo Waji, Romo kita ini Romo yang sederhana, praktisi, bukan akademisi, tetapi praktisi, tetapi mencoba banyak merefleksikan dan menggarap pengalaman-pengalamannya dalam bentuk buku. Bukunya tipis, ada yang tebal, sederhana, dijilid sendiri Romo ya. Dijilid sendiri, dipaku, dilem sendiri, luar biasa. Diterbitkan sendiri. Tetapi selalu minta kompromiso itu ya. Kompromiso sama Nicole Obstad. Sama dengan edisi yang terbatas. Tetapi cukup banyak membantu umat karena bahasanya yang cukup sederhana. Itu buku seperti saya punya itu diterbitkan di mana-mana dalam berbagai versi. Sumatera, di Bali, kemudian juga di Sulawesi dan lain itu masih dipesan juga. Selain menulis buku, Romo Waji juga hobi bertukang. Ya. Kenapa Romo hobi bertukang, Romo? Nah, tentang bertukang itu sebetulnya warisan leluhur di mana kakek saya itu memang tukang kayu yang memborong rumah-rumah di perkebunan. Nah, sehingga waktu masih kecil saya sudah belajar tukang sendiri untuk membuat perabot di rumah tangga. Ibu saya senang karena seluruh perabot rumah tangga saya buatkan. Itu ceritanya. Ya banyak perabot rumah tangga dibuat oleh Romo Waji. Sangat sederhana Romo ya. Meja, kursi apa itu ya. Lumayan sebagai di seminari Garum dulu saya dapat dukungan dari Romo Makasso dari Filipina, di mana dia juga membuat perabot, tapi karena dia orang telaten ya, membuat perabot tidak seperti saya, tetapi ditata. Karena saya itu model Amerika, tempel paku begitu. Jadi sederhana. Romo tahun ini usia berapa Romo? 80. 80. Jadi habis umur saya itu. Belum Romo. Nah, karena Mazmur berkata umur manusia 70 atau 80 bila kuat. Sehingga kalau saya refleksi, Romo termasuk kuat ini. Bagaimana refleksinya? Ya itu tadi, wah sebetulnya umur saya itu sudah habis, tapi kok masih diberi hidup dan cukup kuat juga untuk bekerja. Tangan saya ini kaki masih kuat, ya syukur juga. Boleh dibagikan Romo tipsnya untuk Romo-Romo muda, orang muda agar tetap kuat sampai fisik ya? Ya fisik, ya semangat, pikiran, hati. Itu agak sukar diucapkan, tapi yang penting itu mempunyai sifat kepasrahan yang tinggi. Pasrahan yang tinggi. Apa saja diterima. Enak, tidak enak, baik, jelek diterima saja. Dan jangan terlalu mengeluh pokoknya itu. Jangan terlalu mengeluh. Pasrah, ya, menerima ya. Ikhlas. Dan malam pada waktu malam hari sebelum tidur meditasi itu ya. Meditasi. Saya itu dipengaruhi oleh seorang Romo dari Thailand, Jan Panidat namanya itu, yang mengajari saya itu yoga modifikasi. Bagaimana itu? Yoga modifikasi itu yoga tapi sudah disederhanakan supaya nanti gereja bisa menggunakan baik teologinya maupun sikap badan. Jadi lebih supaya banyak orang biasa bisa melakukan. Yang Romo lakukan apa? Jadi misalnya sebelum tidur itu saya mengondisikan badan senam 5 menit misalnya ya. Duduk atau berdiri? Berdiri senam 5 menit. Nah, setelah mengondisikan badan, mengondisikan jiwa.
latihan pernafasan nomor 1 itu, tarik nafas, dilepaskan, tarik nafas 5 menit. Nah, setelah itu mulailah masuk kepada meditasi, yang minimum meditasi itu dibagi 3, kalau bisa 4 atau 5, masing-masing 5 menit. Misalnya saya meditasi tentang badan hidup saya, gitu ya. Saya menyoroti dari badan fisik dulu. Itu positifnya apa, negatifnya apa. Tuhan terima kasih kalau diberi badan sehat, bentuknya begini begitu enak. Negatifnya, Tuhan mohon maaf karena walaupun saya diberi begini kok masih kurang terima. Saya minum obat ini supaya seger, menyuntik ini supaya. Nah, tindakan-tindakan saya ya hanya untuk menyenangkan tapi mencederai, itu segi negatif dari itu tadi. Lah nanti kita teruskan mulai dari badan, masuk jasad ya. Jasad itu masuk lagi nyawa. Nyawa itu binatang. Terima kasih Tuhan kasih nyawa, bisa ngalur ngidul ya, bisa kumpul dengan anak ini keluarga. Tetapi kalau binatang saja seperti anjing ya, kalau berkelahi itu artinya apa namanya itu, anjing itu tidak saling menggigit luka sampai mati. Tapi manusia itu kalau marah, kalau berkelahi kadang-kadang terlalu mendalam dan lahiriah maupun batiniah terlalu jelek sehingga kita kalah dengan anjing, itu refleksinya. Masuk lagi setelah nyawa sukmo. Sukmo itu nilainya lebih tinggi karena kita bisa berhubungan dengan Tuhan, bisa spirit, berdoa. Ya? Sama dengan spirit. Mirip-mirip, tapi nanti masih ada lagi ya. Setelah sukmo itu kita bisa berdoa dan lain. Sukmo dengan roh ya sama. Lalu nanti hati nurani kemah Roh Kudus. Nah, jadi kita ini ada Roh Kudus bersuara kepada kita lewat itu hati nurani. Kalau kita keliru dibetulkan, dosa diingatkan seperti itu. Kalau melakukan yang baik juga dihibur, dipuji. Sering-sering dalam hati, dalam pikiran saya mau mendengar bisikan yang cukup jelas, bagus sekali, terima kasih, begitu. Jadi orang itu kalau sudah mulai masuk ke hal seperti itu juga ditolong alam yang lebih tinggi tadi dengan ungkapan yang lebih jelas. Tapi kalau tidak mikir sampai ke situ ya tidak ada seperti itu. Seperti tadi malam misalnya, saya sedang berdoa begitu, kok pintu diodek-odek, ada suara. Diodek-odek itu diapakan? Digedor. Loh, ada apa? Jam berapa? Jam 12 malam. Terus saya bangun, tidak ada apa-apa. Kemudian saya masuk lagi duduk, mendoakan roh-roh ya. Jelas roh-roh itu minta perhatian ya. Orang minta perhatian itu minta tolong. Oh, jadi yang gedok saya itu orang yang membutuhkan pertolongan. Saya doakan. Ya saudaraku, kami juga sama dengan kamu, masih banyak kekurangan, tapi kamu sudah mati, saya masih hidup. Orang hidup diberi Tuhan, beri tugas oleh Tuhan untuk mendoakan arwah. Maka kamu saya doakan, semoga malam ini juga kamu cepat masuk surga. Lalu saya doakan. Setelah itu ya yang tentu gak ada apa-apa sampai pagi. Nah itu kan bagus ya. Jadi pengetahuan seperti alam roh itu menolong kita untuk menjaga, mendoakan dan menolong roh-roh juga. Sehingga saya buat buku alam roh itu sudah 9 jilid. Jilid 1 sampai jilid 9 tak jadikan satu menjadi satu buku mengintip alam roh itu ya. Itu menolong. Pada waktu itu buku masukkan di majalah Hidup dipesan oleh seluruh Indonesia waktu itu, sehingga saya dapat uang. Waduh, sampai Romo Rahmat heran. Kamu kaya gitu ya. Kaya apa tuh kamu bilang? Gak punya uang. Lah kan setiap hari, oh ya, ini itu enggak. Lalu Romo Rahmat menasihati, kalau begitu kamu ya goblok. Loh, aneh ya. Saya diambil uang saya Romo Rahmat dari mana-mana dia tahu. Terus dia digiring ke bank. Ayo, di bank itu dimasukkan, saya dikasih kartu dengan alamat ini. Nanti kamu kalau kemana-mana pakai nomor ini supaya kamu nggak terima uang, uangmu masuk bank semua. Mas, kamu itu tidak kerja kaya karena pinter ya.
Oh, enggak, ini biasa kamu yang kok memang telat. Tapi Dari- memang bagi saya menarik ini Romo. Ya. Sejauh ini saya kira Romo Waji awet muda dan awet kuat karena kerja, bikin buku dan bertukang. Ya, Tetapi ternyata ada juga penghayatan soal meditasi. ya itu. Sebelum tidur, Heeh. menyadari tubuh, Mm-mm. menyadari tubuh sekaligus minta maaf juga kepada tubuh. Betul begitu ya? Ya, ya. Minta maaf kepada tubuh karena diberi obat-obatan, tetap apa namanya mengusahakan supaya tetap sehat. Tapi lalu obat-obatan itu juga punya dampak terhadap Ya. tubuh, sehingga perlu minta maaf juga terhadap tubuh. Dan itu dekat dengan alam roh namanya. Dekat dengan alam Nah, roh. saya bagi 3 alam roh, Yaitu, 3A namanya ya. Ya, Allah ya, Allah, terus alam ya, Allah, alam roh dan alam. Allah, alam. alam roh, alam. Mm-mm. Ya, nomor 1 Allah, nomor 2 alam roh, ketiga alam. Nah, kalau ketiganya itu kita berlaku baik, kita juga ikut ekologi namanya, ekologi dan kesinambungan alam. Hmm. Kalau Lalu yang menarik Romo tadi kan mengungkapkan dalam tubuh kita ada tubuh, lalu ada sukma, nyawa, nyawa, sukma, sukma dan hati nurani. hati nurani. Sukma dan hati nurani itu roh ya bagi Ya, kita. ya. Sementara nyawa itu jiwa. Nyawa itu rohnya binatang. Dalam diri kita ada rohnya binatang Ada kebinatangan, kita ada kebinatangan. yang berkaitan dengan insting. Insting, betul, naluri itu ya. Tiap malam Romo menghayati ini. Ya, saya sebelum tidur itu selalu olahraga dulu, senam 5 menit, lalu duduk bersila atau duduk biasa. Berapa menit? Itu saya usahakan sampai ngantuk cekluk begitu. Oh, oke. Sebetulnya anehnya. Apakah Romo ini berbicara dengan tubuh sendiri, dengan jiwa sendiri gitu? Enggak begitu. Nggak begitu ya? Ya hanya bahwa saya ini langsung kepada Tuhan, atau kalau sekarang ini musimnya malaikat tadi ya, malaikat pelindung, apa itu kita juga pada malaikat pelindung, pada 3 malaikat besar itu juga begitu, karena semakin ada di gereja ada kebiasaan, coba saya gunakan begitu. Baik, kita sudah mendapatkan banyak inspirasi dari Romo Waji, mulai dari penugasan, ketemu umat, karya-karyanya, penghayatan hidupnya, penghayatan hidup rohani. Setiap hari masih misa sendiri Romo? Ya, bisa sendiri. Misa sendiri di kapel atau di kamar? Misa tadi malam intensinya untuk mendoakan arwah yang ganggu saya itu loh. Saudara, karena saya bisa membantu kamu dan kamu kelihatannya masih belum sempurna, buktinya masih minta perhatian kan begitu ya. Ini saya coba misa hari ini. Setelah itu ya gak ada apa-apa lagi, sudah aman. Seringkali kalau ada seperti itu kita doakan, karena mereka itu minta perhatian ya. Ini kebijakan kita. Romo punya pesan kah untuk Romo-Romo muda? Ini kita punya banyak konfrater muda. Muda baru tak bisa banyak. Ada pesan? Itu di samping mempelajari ilmu biaksata ya. Contohnya ilmu filsafat teologi. Seperti itu kan ilmu, walaupun itu nilainya tinggi sebagai tapi belum menyentuh roh kita sebagai orang hidup. Nah, maka kalau kita mau lebih mendalam menyentuh roh kita, doa sama meditasi. Doa dan meditasi. Tapi doa meditasi bukan hafalan yang sambil liar-liar, tapi coba itu dihayati untuk langsung bisa omong dengan rohnya malaikat, rohnya Tuhan ya. Kadang-kadang diucapkan dengan kata-kata. Karena sering-sering roh-roh biasa itu tidak mengerti maksud kita. Kalau di batin begitu tidak ngerti. Kalau roh Tuhan ngerti, tapi roh-roh lain sering-sering juga. Nah, kalau supaya mengerti, kita ucapkan walaupun berbisik-bisik, ngomong tentang maksudnya, tentang mendoakan. Itu jauh lebih leluhur kita. Kalau kita mendoakan supaya diucapkan berbisik-bisik, memanggil nama Bapak, Ibu, dan lain-lain, saya doakan. Lalu mereka nanti kalau mulia di surga, itu akan mengayomi kita. Ada bedanya pengayoman orang yang di surga sama yang belum di surga. Kalau belum di surga itu terlalu konkret. Kalau yang di surga itu halus,
sehingga seakan-akan kita sendirilah yang bisa. Tapi kalau kita teliti, sebetulnya saya nggak bisa, kok bisa orang lain, oh untung kan gitu ya. Jangan untung itu maksudnya roh di surga, keluarga kita menolong kan begitu. Ya itulah. Ya ini pesan untuk kita semua, Ya. para imam, termasuk terutama para imam muda, agar apapun kesibukan kita, karya kita, jangan lupa berdoa dan bermeditasi. Ya. Agar roh kita selalu terhubung dengan roh Allah, roh leluhur, begitu Romo ya. Roh leluhur, agar kita dalam setiap tugas dan karya juga diayomi, dilindungi. Ya. Begitu Romo. Begitu, baik ya. Baik, terima kasih Romo. Terima kasih ya. Ini kekayaan yang luar biasa untuk kami semua. Ya, baik ya. Terima kasih. Ya.